Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, untuk kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Dead Smart, yaitu di volume 7 yang part ke-11 mungkin ya. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya, dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana pertemuan Baronet Poton dan si Sato. Lalu dia pun menyinggung isi surat pengantar Marquis Lyot yang mengatakan untuk memperlakukan Sato yang belum pernah dia kenal itu seperti memperlakukan Marquis itu sendiri. Dari situ Sato pun menangkap bahwa Baronet Poton berpikir bahwa surat pengantar itu adalah surat palsu. Sato pun merogoh jubahnya dan mengeluarkan belati dengan lambang keluarga Lyot lalu menyerahkannya kepada Baronet. Baronet Poton pun memegang belati itu dan mengalirkan kekuatan sihir ke dalamnya. Lambang keluarga itu pun bersinar samar dengan beberapa huruf kuno yang menuliskan moto keluarga Lyot. Setelah memastikannya, Baronet pun meminta maaf karena sifat kasarnya dan menawarkan Sato untuk tinggal di astananya daripada di penginapan yang disebutnya gubuk itu. Pemilik penginapan itu pun hanya bisa merenggut mendengar komentar kasar itu tanpa mengubah mengeluh kepada seorang bangsawan di depan semua penjaganya. Karena Sato tidak ingin tinggal di bawah atap yang sama dengan piromaniak itu, Sato pun menolak tawaran Baronet itu dengan halus dengan alasan bahwa lebih baik dia tidak mengunjungi kastil Baronet Poton demi kepentingan pribadinya. Kemudian Baronet Poton pun bertanya, apakah Marquis Lyot telah memberikan Sato sebuah tugas rahasia sehingga Sato tidak ingin terlihat sebagai bangsawan di kota itu. Sato pun menjawabnya bahwa dia sama sekali tidak dalam tugas seperti yang dimaksudkan. Namun, Sato mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan reaksi Marquis Lyot jika dia mengetahui tentang bangsawan asing yang merugikan warga negara yang tidak bersalah. Mendengar itu, Baronet pun tiba-tiba membeku seolah-olah dia berkarat. Saat Sato mengatakan bahwa dia telah mendengar Baronet Poton yang dengan sengaja membiarkan seorang bangsawan asing meneror warga kotanya, Baronet pun berkeringat dingin sambil memohon kepada Sato untuk memberitahu Marquis Lyot bahwa selama dia Porolo Poton yang bertugas menjaga kota itu, kota Puta akan selalu aman. Sato pun berharap Baronet segera membersihkan kekacauannya karena dia berniat akan menulis surat kepada Marquis Lyot besok. Segera setelah berterima kasih kepada Sato atas pertimbangan yang Sato berikan, Baronet Poton pun bergegas keluar dari penginapan dan melemparkan dirinya ke kereta yang menunggunya. Lalu dengan cepat membawanya pergi. Tiba-tiba seorang anak laki-laki dengan satu tangan yang telah mengintip dari pintu belakang pun memasuki ruangan dengan semangat tinggi sambil memuji Sato karena telah membuat seorang polisi begitu ketakutan. Bocah itu adalah pemburu monster yang bertingkar gerbang sebelumnya. Bocah itu mengatakan tujuannya datang ke sana adalah untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Sato. Setelah menyerahkan tembaga yang dipinjamnya, bocah itu pun berterima kasih kepada Sato. Sato pun menerima tembaga yang bocah itu berikan kepadanya dan melihat ada luka di bibir bocah itu dan memar masuk di pipi kanannya yang Sato duga bekas pertarungan dengan wanita pemburu untuk mendapatkan bayarannya. Ketika mereka berbicara, Arisa dan yang lainnya pun juga telah tiba di penginapan. Jadi mereka pun meninggalkan gedung penginapan utama ke gedung terpisah tempat mereka tinggal. Karena Arisa memiliki sihir ruang angkasa Clairvoyance dan Clairaudience, jadi dia pun tahu keseluruhan situasinya. Namun Sato masih harap tetap menjelaskan situasinya kepada semua orang. Arisa pun memperingatkan Sato untuk tetap berhati-hati saat berurusan dengan Baronet Poton. Untuk memastikan mereka tidak terjebak dalam masalah, Sato pun memutuskan untuk melakukan pengumpulan informasi malam itu, sehingga mereka bisa pergi keesokan harinya. Kemudian, seorang pelayan pun datang dan memberitahu Lulu bahwa makanan mereka sudah siap. Jadi, mereka semua pun pergi ke ruang makan. Pochi dan Tama yang memegang tangan Sato pun menyanyikan lagu lapar yang dilengkapi dengan iringan musik oleh Mia. Arisa pun menunjuk ke sebuah meja besar dengan tengah ruangan dengan ber-8 kursi dan makanan yang sudah ditata rapi. Pemilik penginapan yang telah menonton dari dapur pun datang dan bertanya apakah Sato menyukai saus putih atau mayones yang disajikannya. Sato mengatakan bahwa dia sangat menyukainya.
Pemilik penginapan itu pun mengatakan bahwa resep mayones itu telah diajarkan kepadanya oleh pemburu monster satu tangan sekitar setengah tahun yang lalu dengan bayaran tertentu. Setelah benar-benar membersihkan daging dari setiap tulang terakhir ikan bakar yang dipesan sebelumnya, pemburu muda monster itu pun menatap tajam pada pemilik penginapan itu. Pemilik penginapan itu pun mengatakan bahwa pemburu muda itu menyebut dirinya sebagai John Smith yang Sato ketahui sebagai nama samaran yang umum di bumi. Kemudian, Sato pun bertanya kepada pemilik penginapan itu seperti apa tampang lelaki itu. Pemilik penginapan pun mengatakan bahwa pria itu memiliki rambut hitam tanpa lengan kiri dan wajah yang agak datar. Karena dia kehilangan lengannya, Sato pun sangat curiga bahwa pria itu adalah orang ketiga yang dipanggil oleh kerajaan Menea. Sato pun merasa tidak enak membiarkan bocah pemburu itu menggerogoti tulang ikan yang sudah dipetik bersih ketika dia menyaksikan gadis-gadis Bilfok makan. Jadi Sato pun memberinya sepiring daging rusa yang dibungkus dengan selada. Bocah itu pun menerimanya dengan hormat dan menikmatinya dengan gigitan kecil. Saat Sato juga menikmati makanannya, Nana yang telah mengawasi pintu masuk dengan waspada pun tiba-tiba berdiri. Nana pun dengan hati-hati menyembunyikan dahinya dan menggunakan penguatan tubuh pada dirinya sendiri. Lalu dengan cepat naik ke pintu dan kembali dengan bangga sambil menggendong dua bayi tikus di tangannya. Bayi-bayi itu pun berjuang dengan panik, tetapi dengan penguatan tubuhnya yang meningkatkan lengannya, mereka pun tidak punya peluang untuk melawan Nana. Nana pun meminta izin kepada Sato untuk mencekoki mereka makanan. Sato pun hanya bisa memberi Nana izin untuk memberi makan anak-anak itu. Dan dengan gembira, Nana pun memberi mereka masing-masing satu bungkus daun selada. Meskipun awalnya bayi-bayi itu tampak bingung, tapi begitu mereka menyadari bahwa mereka diizinkan untuk makan, bayi-bayi itu pun mulai menelan makanan mereka. Bayi-bayi itu telah tinggal di panti asuhan di kota sampai Baronet Poton menutupnya, sehingga membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Bayi-bayi tikus itu pun menjajali pipi mereka seperti hamster dan mengisinya daging dan sayuran. Liza pun mencoba mengajari bayi manusia tikus itu untuk menikmati makanan mereka secara perlahan. Dan ketika Sato melihat pemuda pemburu memperhatikan mereka dengan cemburu, Sato pun mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di meja sehingga membuat situasi makan malam yang cukup sibuk sekaligus menyenangkan. Pada malam yang sama, Sato pun pergi ke bar untuk mengumpulkan informasi dengan berpenampilan sebagai pedagang pemula. Di sana, Sato pun berbaur dengan para pedagang dan pengunjung lainnya sambil minum alkohol dan membiarkan mereka memberikan informasi yang mereka ingat. Dari obrolan para pengunjung, Sato mendapatkan informasi bahwa bangsawan pyromaniac telah mengumpulkan banyak pengikut untuk berpartisipasi dalam pengepungan penginapan untuk menyerang seorang dengan bayaran 1 perak. Dari informasi yang Sato kumpulkan, dia mengetahui bahwa seorang pria dari serikat kriminal telah menyewa sekelompok preman kota. Ada 2 penginapan di kota itu, tetapi satu-satunya bangsawan yang tinggal di salah satu penginapan itu adalah Sato sendiri. Sato pun menyadari bahwa usaha yang dilakukannya melalui perantara Baronet Poton telah gagal. Gosip di bar juga mengatakan bahwa perselisihan antara bangsawan pyromaniac dan bangsawan yang berada di penginapan itu disebabkan oleh bangsawan yang tinggal di penginapan telah menyembunyikan binatang buas yang dicari oleh bangsawan pyromaniac itu. Sato pun menyimpulkan tujuan dari memperkerjakan preman itu adalah untuk mengelilingi penginapan dan mencegah harimau putih itu melarikan diri. Kemudian Sato pun meninggalkan bar itu dan masuk ke lorong, lalu menggunakan keterampilan teleponnya untuk menjelaskan situasinya kepada Arisa sambil melakukan pencarian di petanya untuk memastikan keterlibatan kepolisian dalam masalah itu. Di sana, Sato pun melihat sebagian besar penjaga yang tidak bertugas telah berada di bawah rumah mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa polisi Baronet Poton tidak terlibat dalam insiden itu. Arisa pun menyarankan untuk membiarkan mereka melakukan pengepungan dan menangkap bangsawan pyromaniac itu dalam aksi pengepungannya. Jika diketahui bahwa bangsawan itu mengumpulkan sekelompok preman dan menyerang seorang bangsawan yang sedang tidur, maka bangsawan itu tidak akan pernah punya jalan keluar lagi. Setelah merenungkan saran Arisa, Sato pun setuju untuk memasang perangkap dan mengumpulkan semuanya sekaligus setelah diputuskan. Sato pun meninggalkan Arisa sebagai penanggung jawab penginapan, sementara dia menuju ke kedai tempat para pemburu monster berkumpul untuk mengunjungi pemburu monster yang menghususkan diri di daerah desa terjauh. Ketika Sato mendekati kedai pemburu monster,
Sato pun mendengar bocah pemburu monster di luar yang sedang berdebat dengan pemimpin perempuan pemburu monster tentang rencana pengepungan penginapan yang ditentang oleh bocah pemburu itu. Pria dari guild penjahat juga telah mengumpulkan kekuatan di sana. Saat mereka menandanya, Sato pun melihat sekitar 2 lusin preman dan pemburu berkumpul di tempat kosong dekat kastil polisi. Di tempat kosong itu hanya ada kru serikat kriminal, sedangkan bangsawan piromaniak dan teman-temannya masih di kastil. Sato pun mengaktifkan clairvoyance dan melihat ke dalam bar. Di dalam kedai itu ada 8 pemburu, termasuk bocah-bocah pemburu, para wanita dan sekelompok beastfolk yang beragam. Pria bernama Ordo adalah laki rabbit bermata satu dengan kelompoknya yang terdiri dari level 7 hingga 9 yang cukup tinggi sebagai pemburu. Kena adalah pemimpin kelompok pemburu wanita monster yang mengangkat tinjunya dalam rangka mengumpulkan dukungan untuk berpartisipasi dalam rencana pengepungan penginapan. Namun, Ordo menolak untuk bergabung. Dia mengatakan bahwa mereka berpihak pada bangsawan di penginapan karena bangsawan tersebut telah menyelamatkan hidup saudara perempuan Bort. Selain itu, kelompoknya juga mendapat permintaan dari aliansi Beastfolk untuk melindungi bangsawan yang dimaksud. Mengetahui hal itu, Sato pun berasumsi bahwa itu adalah cara mereka berterima kasih kepadanya. Meskipun Sato tidak tahu siapa saudara perempuan Bors itu, tapi Sato yakin dia pasti salah satu korban luka bakar yang telah disembuhkannya. Lalu Sato pun membuka pintu usang dan memotong pembicaraan mereka. Ordo pun menunjuk ke arah Sato dan yang lainnya pun berhenti untuk mendengarkan. Kena dan kelompoknya pun berdiri dengan tangan di atas pedang mereka. Sato pun memperkenalkan dirinya sebagai Sato Pendragon, kesatria turun-temurun. Di sana, Sato pun meminta Nona Kena dan kelompoknya untuk tetap di bar untuk minum malam itu. Karena kedatangan Sato ke sana adalah untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pegunungan dan desa terjauh. Nona Kena pun menyarankan Sato untuk segera meninggalkan penginapan dan lari menuju bukit daripada menghabiskan waktunya di bar. Dari situ Sato pun mengerti bahwa orang-orang itu sebenarnya tidaklah sejahat yang dia kira sebelumnya. Mereka hanya terbuai janji yang akan memberi mereka perak, sehingga Sato pun berencana untuk membuat mereka mengambil bagian dalam memblokir rute pelarian bangsawan piromaniak sebagai gantinya. Ketika Sato menjelaskan rencananya, para pemburu monster pun menatap Sato tercengang. Serangan terhadap penginapan pun dimulai tidak lama setelah tengah malam. Tawanan Poci pun yang segera mewaspada pun disuruh Sato membangunkan semua orang yang sedang beristirahat. Sato sudah meminta yang lainnya untuk bersiap sebelumnya, jadi mereka pun sudah siap untuk segera bertempur. Kemudian mereka pun mematikan semua lampu seolah mereka sudah tidur. Saat mengintip dari jendela lantai 3, Sato pun melihat 3 kelompok orang mencurigakan dengan obor yang mendekat dari seberang jalan. Kelompok penyerang terdiri dari 5 anggota rombongan bangsawan piromaniak, 10 anggota serikat kriminal, 20 pemburu monster, dan 90 penjahat. Bangsawan Piro sendiri tidak ada dalam kelompok itu, tetapi dia hanya menunggu di atas kuda pintu masuk kastil. Jadi Sato pun berpikir untuk memancingnya keluar. Baronet Poton, para pelayannya, dan keluarganya pun semuanya telah disekap di sebuah ruangan di belakang kastil di negara bagian paralisis. Sehingga Sato pun berencana untuk menyelamatkan mereka setelah berurusan dengan bangsawan Piro. Kena dan krunya pun telah menyusup ke pihak lawan dan bersembunyi di belakang salah satu kelompok. Sato telah meminta mereka untuk menangkap rombongan bangsawan Piro atau setidaknya mencegah mereka melarikan diri. Tama dan Poci yang mengawasi bagian luar pun melaporkan setiap pemanah yang bersembunyi yang mereka temukan. Sato pun menggunakan mantra remote stun-nya untuk menjatuhkan mereka secara diam-diam. Beberapa anggota guild kriminal pun juga mencoba mendekat di sepanjang atap. Jadi Sato pun menjatuhkan mereka dengan remote stun juga. Selanjutnya, Sato pun menggunakan enchant magic protection dan enchant perlindungan fisik untuk meningkatkan pertahanan partinya. Enchant perisai untuk melindungi Arisa, Lulu, dan Mia dari penembak jitu, dan enchant Sparking Blade untuk membantu kelompok garda terdepan dalam pertempuran jarak dekat. Meninggalkan pengguna sihir, Mia dan Arisa ditambah Lulu dengan magic gun-nya di lantai paling atas. Sato pun membawa kelompok garda terdepan ke bawah. Mia dan Lulu ditugaskan untuk mengusir calon penyerbu di belakang. Sementara Arisa menggunakan Space Magic untuk mengawasi monster yang mendekat dari kejauhan. Mereka
Ketika mereka sampai di lantai pertama, penjaga penginapan pun memberitahu mereka bahwa pintunya telah rusak, sehingga mereka pun akhirnya menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Para penjaga itu pun terkejut melihat kelompok Sato yang keluar dengan senjata lengkap. Namun, Sato pun hanya menugaskan mereka untuk mempertahankan bangunan utama penginapan. Begitu penginapan dikepung, petugas A dari rombongan bangsawan Piro pun memulai pidato dramatis di luar penginapan yang menuding Sato telah berpihak kepada manusia harimau putih yang sedang mereka buru. Meskipun apa yang mereka tuduhkan itu adalah sebuah kesalahpahaman, tapi Sato hanya mendengarkan pidatonya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu motif mereka. Dalam pidatonya, mereka mengatakan bahwa ketika Marquis Dazares menyembunyikan putri harimau putih dan teman-temannya yang sedang dikejar oleh orang-orang kafir, para harimau itu malah menyerang mereka dan membunuh keluarga Marquis, mencuri semua harta mereka, membakar rumah-rumah di wilayah itu dan membantai rakyat mereka. Selain itu, manusia harimau itu juga membunuh mantan raja yang sedang berkunjung saat itu. Meskipun itu terdengar seperti alasan yang bagus untuk menyimpan dendam, tetapi Sato merasa semuanya itu tampak mencurigakan. Karena para harimau juga tidak akan memperoleh apa-apa dengan membunuh keluarga yang menyembunyikan mereka, apalagi membakar barang-barang dan membantai massa. Sekarang Sato pun mengerti situasinya, tetapi itu tidak membuat semuanya baik-baik saja. Rencana Sato untuk menghentikan pelaku pembakaran pun tidak berubah. Sato pun mengaktifkan clairvoyance-nya, lalu membuka jendela yang menampilkan penginapan dan sekitarnya dari pemandangan luas. Kemudian Sato pun membuka gerbang halaman dan melangkah keluar di depan kerumunan. Reaksi petugas A yang melihat mereka dengan senjata lengkap pun semakin marah. Sato pun mengatakan bahwa tidak ada harimau putih di sana. Namun petugas A mengatakan bahwa mereka tahu Sato telah memberi mereka obat dan membeli persediaan untuk membantu mereka melarikan diri. Sato pun membenarkan bahwa dia memang menjual obat-obatan kepada mereka, tapi tuduhan lainnya tidak benar. Namun para penjahat itu malah mengangkat senjata mereka dan berteriak untuk melakukan penyerbuan sebagai tanggapan. Salah satu penjahat pun menantang Nana sebagai lawannya, yang dibalas Nana dengan melemparkan tahun ke penjahat yang menantangnya, yang membuat lebih dari setengah gerombolan yang mendekat pun berbalik ke arah Nana. Tama dan Pochi pun segera melesat ke samping Nana, memukul penjahat dengan sword sihir yang diaktifkan dengan soft stone mereka. Nana pun menggunakan penguatan tubuh untuk mendorong beberapa orang dengan perisainya dan menggunakan pedangnya dengan soft stone yang diaktifkan untuk mengusir pemburu monster yang menggunakan kapak. Liza dengan tombaknya pun membuat garis merah di udara saat menusuk bahu petugas A. Liza pun terhanyut oleh tombaknya sendiri karena dia bahkan tidak mengaktifkan spell blade-nya. Namun efeknya sangat kuat. Cedera yang ditimbulkan pun cukup untuk menarik perhatian beberapa gerombolan yang mulai mundur. Beberapa dari mereka pun mulai mengerti bahwa bayaran yang mereka terima tidak sebanding dengan party yang mereka hadapi, sehingga banyak penjahat berbalik dan lari. Namun, Sato telah menyembunyikan jaring di bayang-bayang sebelum pertempuran dimulai. Dan dia pun menggunakan tangan ajaibnya untuk melemparkan jaring itu ke atas mereka yang mencoba untuk lari. Beberapa penjahat pun mencoba memanjat dinding di belakang penginapan, namun mereka telah dihadang dengan sihir mantra air iritasi mist. Efeknya pun begitu kuat sehingga mereka terus menggeliat di tanah setelah mereka jatuh dari dinding. Merasa sihir yang dilancarkan terlalu berlebihan, Sato pun menggunakan clairvoyance untuk memeriksa di dalam dinding, lalu pergi untuk menyemprotkan air ke orang yang menggeliat itu. Kemudian, Mia pun menggunakan air untuk menjatuhkan penjahat ke bawah dengan mantra seperti balon dan palu air. Begitu Mia telah mengalahkan mereka, Ordo dan binatang buasnya pun menyelinap masuk dari bayang-bayang untuk mengikat mereka dan mengirimkannya ke penjaga kota. Mereka datang terlambat karena mereka harus menjelaskan situasinya kepada para penjaga di gerbang kota, dan jika para penjaga tidak bekerja sama, maka Ordo dan yang lainnya pun harus mengambil kendali dengan paksa. Tetapi menilai dari pergerakan titik-titik di peta, itu semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Secara keseluruhan, kelompok Sato lebih kuat. Tapi karena mereka kalah jumlah, ada beberapa individu yang berhasil melewati 4 gadis terdepan pun datang ke arah Sato. Tapi Sato bisa dengan mudah menjatuhkan mereka dengan pedang perinya. Saat bantuan dari kesatria harimau datang dari tambang timur, para penjahat yang telah menyerang dari timur pun mulai berteriak ketakutan. Seketika sebuah pedang lebar pun melintas di belakang mereka, mengirimkan semprotan darah ke udara. Para penjahat pun jatuh dari pohon, memenuhi jalan dengan mayat mereka.
Dia adalah Frost Knight Gargaolon yang datang untuk membantu Sato. Sato pun sangat menghargai bantuannya, tetapi Sato lebih suka dia melakukannya tanpa kekerasan. Petugas yang mirip Kesatria B dan C yang berhadapan dengan Tama dan Pochi pun memperhatikan Gargaolon. Dua orang harimau putih pun berbaris di sebelah Gargaolon dengan 10 atau lebih binatang buas lainnya di belakang mereka. Sato pun memutuskan untuk tidak melihat terlalu dekat pada pembantaian yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Petugas D pun meneriaki para penjahat itu untuk menangkap Gargaolon dengan imbalan 10 koin emas. Tetapi para penjahat itu takut akan pertempuran kejam yang dilakukan manusia harimau itu. Kemudian, seorang pria muda dengan tameng di satu tangan dan kapak di tangan lainnya bersama 5 pemburu lainnya pun datang bersamanya untuk menerima tantangan itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan light novel Death March kali ini. Di video selanjutnya yaitu kedatangan naga api, yaitu naga pemakan api yang akan melawan Sato. Terus ada pertarungan anggota party Sato dengan para pengawal bangsawan. Terus ada juga perkelahian antara Gargaolon dan para bangsawan lainnya. Pokoknya banyak hal-hal menarik di video selanjutnya. Sebentar lagi volume 7 akan tamat. Untuk volume 7 ya. Habis itu kita lanjut ke volume 8 lagi. Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.